Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menjawab satu permintaan. Apa sih dasar ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat ini kemudian diadzani? Baik, ini kita sampaikan bahwa dalam masalah hal ini terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Baiklah, kita sampaikan beberapa referensi bisa disimak. Yang pertama adalah dari A'natul Thalibin, karya dari Syekh Abu Bakar Sato, menghasyiah dari kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bisa dibuka di juz 1 halaman 268. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anahu la yusannul adzanu inda dukhulil qabri khilafan liman qala bi sunniyatihi qiyasan li khuruji minad dunya ala dukhulihi fiha. Bahwa menurut beliau adzan ini sesungguhnya tidak disunahkan ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, dan ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan sunnah karena dianalogikan, dikiaskan, disamakan dengan ketika manusia ini lahir ke dunia. Saat dilahirkan oleh ibunya, ini sunnah diadzani. Maka ketika manusia ini keluar dari bumi menuju ke alam barzah, maka juga selayaknya ini kemudian diadzani. Bila angkol waqala Ibnu Hajar idza wafaqa ingzalahul qabro adzanun khufifa anhu fi su'al. Kemudian menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyampaikan bahwa ketika mayit dikuburkan atau dimasukkan ke liang lahat dan saat itu bersamaan dengan ada suara-suara azan, maka nanti dia akan diperingan ketika ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Dari sinilah kemudian dua hal ini menjadi alasan atau hujah ulama-ulama yang mengatakan hukumnya sunnah. Kemudian ada lagi kita tambahkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini adalah syarah dari Minhaj, karya besar dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang kemudian nanti dihasyiah oleh Sarwani Al-Ubadi, ya. Ini di juz 5 Shahifah atau halaman 51, bisa disimak di layar. Qad yusannul adzanu li huwari sholah kama fi adzanil mauludi wal mahmumi wal masru'i ila angkol kila wa inda ingzalil mayit li qabrihi qiyasan ala awali khurujihi lid dunya. Bahwa azan ini tidak hanya disunahkan untuk panggilan sholat, akan tetapi juga disunahkan di beberapa kaifiyah atau beberapa situasi. Di antaranya adalah ketika mengadzani anak yang baru dilahirkan. Kemudian sunnah juga mengadzani orang yang sangat susah. Sunnah juga mengadzani seseorang yang terjangkit penyakit gila. Kemudian menurut sebagian ulama ini juga disunnahkan ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat, karena ini dianalogikan, dikiaskan dengan saat manusia keluar dari perut ibunya kemudian hidup di dunia, sehingga ketika dia keluar dari dunia menuju ke alam barzah, ini juga sunnah diadzani. Berikutnya adalah terakhir dari kitab Al-A'lam. Al-A'lam ini adalah kitab karya dari Syekh Az-Zarkali. Jadi Khairuddin bin Mahmud bin Muhammad Az-Zarkali. Nah, di dalam kitab Al-A'lam juz 4 Shahifah 280 ini disampaikan oleh beliau, Al-Isobiyu Ali bin Husain Al-Isobi Abul Hasan fakihun usuliyun yamaniyun wahwa awaluman sannal adzana liman yasuddul lahda alal mayit. Jadi beliau Syekh Al-Isobi Ali bin Husain Al-Isobi Abul Hasan ini seorang ahli fikih, seorang ahli usul. Beliau adalah Al-Yamani, jadi dari Yaman. Kata Az-Zarkali, beliau inilah orang yang pertama kali melaksanakan adzan ketika mayit dimasukkan di liang lahat. Jadi inilah beberapa hujah atau beberapa dasar tentang kesunatan adzan ketika kita menguburkan
jenazah, dan kemudian ini menjadi salah satu amaliyah Nahdlatul Ulama di samping talqin. Kalau talqin lebih kuat lagi karena memang ada hadis yang rawinya banyak yang berkaitan dengan itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.